MD Pictures kembali hadirkan satu lagi film terbaru ke layar sinema berjudul Si Paling Aktor. Film yang dibalut dengan nuansa komedi ini diadaptasi dari novel populer karya Aditya Mulya. Seperti apa keseruan serta proses penggarapannya? Kita lihat dulu secuplik film Si Paling Aktor berikut ini. Tugas lu gampang. Lu tinggal kasih kopi ke Jihan. Mau di-set. Enggak. Si paling improve. Yuk. Selain dia dari Jepang, jadi tentara, udah jadi hantu. Makasih Mas Gas. Iya. Si paling riset, anjing. Tadi kok jago bela diri dari mana? Gua les silat intensif 3 bulan buat karakter itu. Emang lo jadi apa? Figuran. 我们迷路了。回来吧。好的。 Kok lo tahu? Gua ngerti bahasa Mandarin. Les buat syuting film juga? Zombie Hong Kong. Ya, tapi kan zombie nggak ngomong, Mas. Aku bilang tuh, yang paling ekstra. Songki, nggak dengerin sutradara. Ya pasti blacklist lah. Yayan lo pukul, gimana ceritanya? Dan untuk membahas film ini lebih jauh lagi, sudah hadir di studio MDTV para pemeran film Si Paling Aktor. Selamat pagi Jordi Pranata, ada Baby Sabina dan juga Kevin Julio. Selamat datang. Terima kasih sudah hadir di MD Studio. Dan film komedi yang disutradarai oleh Odi Harahap ini menyoroti kehidupan pemeran figuran yang bernama Gilang yang sudah 10 tahun berkecimpung di dunia perfilman. Nah, boleh di-spill sedikit nih Gilang di sini Jordi ya. Di-spill sedikit ceritanya tentang apa sih? Kalau tadi kita lihat cuplikannya ini kan ada komedinya ya. Nah, apa sih sebenarnya yang mau diangkat dari film ini? Ini tuh film bergenre komedi action. Menceritakan tentang kehidupan Gilang yang sudah 10 tahun berkarir menjadi seorang figuran. Perjuangan dia untuk membuktikan kalau dia ini layak. Sebetulnya dia punya usaha dan punya kemampuan untuk bisa bersaing dengan para aktor yang ada di industrinya gitu. Jadi ini ya perjuangan dia untuk bisa dilihat sama sutradara atau produser gitu. Ya genrenya komedi, action, jadi fresh banget. Kalau aku tuh ngelihat film ini tuh agak mirip dengan filmnya Jackie Chan gitu. Jadi bukan cuma drama, bukan cuma perjuangan, tapi ada sedikit berantem-berantemnya, aksi-aksinya kayak gitu. Oke, menarik. Tadi juga ada sedikit bahasa-bahasa Cina gitu ya. Iya. Bahasa Mandarin. Mandarin. Oke, kalau peran dari masing-masing mungkin Baby dan Kevin silakan dijelaskan. Kalau aku nama perannya di sini Rachel, Rachel Hansington, dan dia itu seorang aktris besar sih bisa dibilang karena dia dijelaskan di sini kalau dia menang Piala Citra. Sedangkan kan kontras banget ya sama Gilang, dia figuran udah 10 tahun. Walaupun mungkin dia passionate banget tapi memang belum rezekinya. Sedangkan aku ketemu sama Gilang di mana aku udah jadi seorang aktris besar gitu. Dan kalau untuk karakternya sendiri, Rachel tuh sebenarnya dia very humble. Cuma memang kadang kan namanya juga aktris tuh kalau misalnya sama figuran, terutama pas ketemu sama Gilang pasti ada jaga image-nya dulu ya gitu, nggak mungkin langsung deket gitu. Tapi dia very sebenarnya aslinya nanti mungkin bakal ada plot twist sedikit, nyablak banget anaknya, menariknya di situ sih. Jadi mungkin yang biasa dilihat cantik, lembut, tenang gitu, ternyata aslinya tuh nyablak. Dan dia very ekspresif menurut aku. Gitu. Oke, kalau Kevin sendiri? Nggak perlu ya? Karena ini sutradara saya ini di sini. Kalau saya berperan sebagai Tegas Julius. Tegas Julius di sini sebagai sutradara di film Si Paling Aktor ini. Ini adalah talent saya. Ini adalah figuran saya yang sangat berusaha untuk selalu lebih, tapi bagus nggak apa-apa. Tapi jadi berlebihan nggak? Ini lagi acting apa enggak ya? Beneran ya? Itu dan ya Tegas ini sebenarnya karakternya ya cukup tegas, profesional director, saudara yang sudah mendapatkan beberapa piala di film festival, tapi nggak tahu film festival di mana, entah di mana. Nggak dijelaskan. Cukup ambisius dengan pekerjaannya, sama nanti adalah ke belakang-belakangnya ada sedikit
Hello Kitty lah, hatinya ada. Oke, menarik ya filmnya. Jadi memang yang digali itu karakter masing-masing walaupun mungkin figuran, tapi figuran itu justru kadang-kadang jadi sangat penting gitu ya. Betul. Nah, kalau kita lihat kan ini filmnya bergenre komedi ya. Sebenarnya kan kadang-kadang tidak mudah ya untuk membuat audiens tertawa gitu. Kadang-kadang mungkin jokesnya beda atau apa. Nah, tantangannya apa sih di film komedi ini? Buat aku ini adalah film komedi pertama mungkin yang porsinya tuh banyak banget gitu, dan awalnya sempat diskusi sama sutradara sama Bang Ocai, Odi Caharahap, gimana nih Pak gitu. Saya ada ketakutan, takutnya jayus, Soalnya bukan takutnya stand up comedian ya. Iya, karena ngerasa diri sendiri aja nih kayak nggak lucu. Gitu. Ternyata Bang Ocai ngasih arahan kalau membuat film komedi itu tuh bukannya kita harus melucu, tapi biarkan situasinya yang membuat penonton nanti tertawa gitu. Dan sedangkan dengan formula yang Bang Ocai kasih ke kita tuh emang film ini tuh banyak situasi-situasi yang aku bisa jamin penonton tuh akan ketawa gitu. Jadi tantangan-tantangan dan ketakutan yang ada di awal tuh tidak terbukti karena memang kita membuat situasinya, bukan kitanya yang untuk melucu gitu. Bukan untuk kelihatan kayak oh gue lucu lo, enggak, tapi kayak memang situasinya. Gitu. Untungnya ya, Untungnya. dibantu sama skripnya juga udah bagus. Iya, skripnya dari novelnya juga udah lucu. Kalau menurut Baby Kevin sendiri tantangannya di mana nih untuk film Mungkin ini? kalau soal lucunya lebih ke Jangan Kevin. gitu kan. Iya kan, Karena udah lucu ya? lucu banget. Udah lucu banget. Betul. Dia Beban. beban. Nggak tahu juga. Menurut saya pas melakukan syutingnya dan kita banyak ketawa ya. Maksudnya banyak banget Bang Ocai juga banyak ngasih kita space untuk apa ya, di ujungnya tuh improvisasi gitu. Dan yang paling banyak improv ya sebelah sini. Iya. Jadi teman-teman di film ini banyak teman-teman stand up komedian juga kan soalnya gitu kan. Dan memang sebelum menjalankan syuting ini juga kan kita ada proses reading yang lumayan lama, ada workshop untuk fighting dan segala macem gitu. Dan ini kan kalau sama Bang Ocai sendiri kan, aku kan judul kedua lah ibaratnya. Jadi kurang lebih udah tahu beliau tuh akan seperti apa untuk menggarap si komedi yang berarti tidak dibuat-buat lah, komedi satir gitu banyak begitu. Ada pengalaman yang berkesan nggak atau tidak terlupakan nih dari syuting film ini? Banyak banget sih. Banyak banget. Apalagi Jordi ya. Banyak banget. Selain ini komedi pertama, ini juga action pertama dengan porsi yang hampir satu film gitu. Jadi memang dari awal kita memproduksi film ini, aku udah dilatih dulu tuh fisiknya. Belajar koreo sama Kevin, terus pokoknya secara fisik tuh bener-bener dibentuk untuk menjadi Gilang gitu. Jadi semua proses syutingnya semuanya berkesan sih. Maksudnya saat adegan fighting aku banyak oleh-oleh di sini, bonyok-bonyok beneran gitu, ya? Beneran gitu. Terus nanti udah di-spill juga di teaser trailer akan ada seorang legend Masih Ayan yang hadir, dan sebuah kehormatan juga buat aku bisa beradu acting sama beliau gitu. Jadi Beradu acting dan beradu tangan ya? Beradu acting, beradu tangan. Itu bukan tangan sih, lebih ke beton sih. Keras kayak banget gitu. ya? Jadi banyak banget pengalaman yang gak bisa aku lupain sih selama syuting ini. Kalau yang lain mungkin? Sama. Iya. Sama si Albino itu. Apa? Iya. Lupa namanya. Ada superstar yang belum kita bisa spill. Oke, Ada aduh, superstar jadi yang kita belum makin bisa gak sabar spill. nih. Iya. Kan udah gue spill nih kemarin. Oh udah ya? Nggak tahu. Gimana? Nggak tahu. Karena belum ada di teaser trailer. Namanya siapa? Albin, bukan. Namanya Goldie. Goldie. Ada pendatang baru namanya Goldie. Tapi kalau untuk aku sendiri tuh kita banyak banget scene-scene yang membutuhkan fisik ya, kekuatan fisik. Kayak kita banyak banget scene-scene di hutan, itu lumayan challenging sih, dan jujur agak susah dilupain. Bahkan yang scene sama Goldie juga kita ada di hutan ya. Iya. Jadi itu menurut aku paling nggak bisa dilupain. Paling nggak bisa dilupain Oke, sih ya. jadi sepertinya banyak banget dan mungkin harus kita lihat sendiri Harus gitu ya. ditonton langsung, biar nggak Ditonton spoiler. langsung. Nah, untuk kalau bonding antara kalian nih gimana? Sulit nggak sih untuk dapetin chemistry atau kadang lucunya atau actionnya juga? Silakan. Gimana nih teman-teman? Dari aku deh. Kalau dari aku tuh kebetulan sama Baby udah kenal duluan. Kita sempat satu kelas acting di tahun 2019 atau 2020.
Terus sama Kevin juga kita sebelumnya aku udah lumayan sering main pedal bareng gitu. Jadi untuk chemistry tuh kita udah tahu karakter masing-masing, dan dengan karakter di film ini yang dikasih ke mereka juga itu sangat membantu gitu. Dengan Rachel sama Mas Tegas, emang Kevin kan di luar sana emang dingin, cool, terus kayak keren gitu, intimidating. Nah itu tuh aku pakai untuk aku melihat sosok Mas Tegas. Begitu juga sama Baby yang aku lihat. Rachel kan emang pernah punya citra, punya aura bintang gitu. Itu yang aku bawa juga ke dalam karakter, gimana aku ngeliat seorang Baby gitu. Jadi memang semuanya dibantu dengan pemilihan cast yang menurut aku tepat sih. Keren jawabannya. Menurut kalian nih, apa sih yang bikin film ini tuh jadi beda dengan film-film komedi lainnya? Yang membuat beda? Actionnya menurut gue bikin beda banget sih. So far sampai sekarang kayaknya film komedi di Indonesia banyak main lebih ke memang bener-bener ngelucu ya gitu. Dan kalau kita pertama situasional komedinya, terus banyak banget actionnya juga gitu. Jadi agak-agak kayak ngelihat film Jackie Chan gitu sih menurut gue. Jadi itu spesial banget. Kayak udah lama banget nggak lihat film kayak gitu di Indonesia. Bahkan mungkin aku sih nggak pernah. Gitu. Kalau dari aku sih mix genre sebenarnya. Iya, mix. Karena semuanya ada di sini. Jadi satu paket kalian tidak akan ibaratnya beli tiket nonton tuh nggak akan rugi lah. Karena semuanya di sini. Horor, drama, semua di sini. Benar, horor ada, dramanya ada, komedinya ada. Semua ada di sini satu paket. Jadi coba ditonton aja. Kayaknya ini benar-benar film yang lain daripada yang lain gitu ya. Jadi beda banget ya. Nah, ada nggak sih pesan yang bisa diambil dari film ini? Banyak banget. Gilang ya? Iya, banyak banget buat khususnya karakter Gilang yang aku mainin. Ini kan mempotre perjuangan banyak orang di luar sana. Tidak harus di industri perfilman gitu. Gilang ini mempotre orang-orang yang sedang berjuang di semua aspek gitu. Ada yang baru lulus kuliah mungkin, ada yang sampai sekarang belum mendapatkan spotlight gitu. Jadi aku belajar banget dari Gilang kalau memang perjuangan itu nggak akan ada habisnya, dan hasil tidak akan mengkhianati usaha gitu. Terbalik, usaha tidak mengkhianati hasil, tidak mengkhianati usaha gitu. Jadi nanti ketika kalian menonton film Si Paling Aktor ini tuh akan merasa gue nggak rugi kok udah berjuang sampai sejauh ini, karena banyak banget di luar sana yang emang sama-sama berjuang juga gitu tentang perjuangan. Terus bagaimana pentingnya support system juga gitu. Aku banyak banget belajar dari film Si Paling Aktor ini. Yang lain dari Baby, Kevin? Sebenarnya iya sih, perjuangannya Gilang tuh bisa dibilang gak banyak orang yang seperti itu ya. Melanjutkan atau berusaha untuk benar-benar melakukan pekerjaan yang dia suka, yang dia passionate gitu, dan fokus ke situ. Kadang kan orang nggak semuanya punya privilege juga sih untuk bisa bekerja di tempat yang dia beneran suka dan sesuai dengan passion dia. Dan Gilang tuh benar-benar salah satu yang gue passionate banget di sini, gue mau sukses di sini, dan gue akan berusaha dengan sekuat mungkin untuk melakukan itu, dan konsistennya itu sih yang menurut aku dari dia kecil sampai layak ditiru ya. Layak ditiru dan jadi inspirasi juga buat aku. Iya doang ya. Ya kalau mungkin dari film ini, buat teman-teman yang mungkin from zero gitu ya, kayak dari film ini mungkin bisa belajar untuk semuanya tuh nggak ada yang instan, bisa menikmati prosesnya. Karena Jordi sendiri kan memang aslinya dari figuran kan? Dari ekstras. Saya pernah juga jadi ekstras gitu. Jadi nikmatin prosesnya tuh ada di sini gitu. Di film ini tuh dikasih tahu lah nanti di sini. Gitu. Nggak ada yang nggak mungkin. Oke, luar biasa. Sepertinya pesannya banyak ya. Jadi harus ditonton ya. Oke, terakhir harapannya dengan penayangan film ini nanti seperti apa? Semoga nanti pastinya banyak yang nonton dan lebih ke banyak yang suka, yang seneng dan happy setelah nontonnya. Plus juga bikin semangat untuk bekerja, melakukan apa yang mereka suka. Jadi nggak cuma nonton seru-seruan aja, tapi juga berbekas gitu, yang sampai kalau udah selesai nonton tuh ngomongin ke teman-temannya, ngomongin ke keluarganya, atau the first thing that yang comes from their mind tuh main adalah film ini pada saat itu.
Bener sih. Mungkin juga bisa ceritain pengalaman kalian yang sesungguhnya kali ya. Bener. Jadi nanti bisa sharing. Bisa DM ke kita atau DM ke MD kan langsung ya kan. Jadi nanti kita bisa share lagi tuh di Instagram. Gue juga pingin tahu sih sebenarnya. Proses-proses responnya ya. Iya, maksudnya mereka tuh nontonnya reaksinya seperti apa. Betul. Tapi jujur aku dengerin dari kalian ini juga jadi pengen banget nonton. Yes. Nonton bareng. Oke, baik kalau gitu terima kasih banyak Jordi, Baby dan Kevin ya sudah hadir di sini. Semoga filmnya disukai dan ditonton oleh banyak orang. Sukses juga untuk karir kalian semua ya. Amin. Terima kasih. Alhamdulillah juga ya. Baik, saksikan film Si Paling Aktor mulai hari ini 30 Oktober 2025 di bioskop kesayangan Anda. Jangan lupa nonton. Jangan lupa nonton hari ini. Gas. Langsung. See you.